Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selamat sore kepada ibu sekalian. Perkenalkan saya Alia Fadila Rashinda dengan NIM 1522153. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait rencana desain pada site bangunan X Matahari dengan penempatan active construction. Ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait isu pada yang menjadi latar belakang dari konsep saya. Yang pertama ada kawasan ramai dan tengah. Jadi sisa residential X Matahari ini tuh berada di tengah-tengah kawasan ramai akan kawasan wisata dan bisnis. Dan jika ada pembangunan pada saat tersebut tentunya akan mengganggu aktivitas yang ada di sana. Oleh karena itu perlu adanya reduksi gangguan selama proses pembangunan. Selanjutnya ada terkait sedang X Matahari itu berada di persimpangan jalan. Jadi, site ini tuh berada di persimpangan jalan ABC Jalan Haripan dan Jalan Cikapundung Barat yang dilalui kendaraan. Namun kendaraan tuh arahnya tuh membelakangi mobilnya sehingga tidak dapat pasar tuh tidak dapat terlihat oleh pengendara kendaraan. Oleh karena itu perlu adanya sesuatu yang dapat mengatasi hal tersebut. Next ini ada terkait berada di kawasan heritage. Jadi site X Matahari itu berada di kawasan heritage yang eh, kawasan wisata itu tingkat heritage-nya tinggi dan tidak semestinya itu terlihat gampang. Oleh karena itu, bangunan itu harus dirancang sedemikian rupa agar terintegrasi secara optimal dengan kawasan heritage. Oke, jadi terkait yang pertama tadi udah dibahas sebelumnya bahwa konsepnya adalah terkait rapid construction. Jadi apa aja sih yang digunakan? Yang pertama terkait metode top down construction. Jadi metode top down construction itu merupakan metode teknik atau merupakan teknik konstruksi yang memungkinkan struktur atas tuh dibangun lebih dulu atau bersamaan dengan konstruksi basementnya. Jadi tahap untuk melakukan konstruksi basement tuh bisa dipersingkat tidak lama-lama. Jadi ada tahap yaitu ada construction phase-nya, terus ada konstruksi slab, lalu berikutnya ada top down construction. Jadi top down construction itu melalui eh, kolom-kolom dan lantai. Oke, berikutnya ada konsep teknologi yang kedua, panelized construction. Jadi panelized construction itu hampir mirip dengan eh, metode prefabrikasi. Jadi metode panelized construction itu merupakan metode konstruksi yang elemen-elemen bangunan itu diproduksi terlebih dahulu di tempat yang terpisah atau di pabrik. Dan berikutnya kalau panel sudah jadi itu dikirimkan ke lokasi konstruksi untuk dirakit. Untuk penggunaan metode ini tuh bisa memangkas waktu konstruksi yang cukup besar hingga 30-50% dari waktu pembangunan konvensional. Berikutnya ada terkait metode phase construction atau pembangunan bertahap. Jadi metode pembangunan bertahap ini tuh dia ada beberapa fase yang fase itu dilakukan secara berurutan atau sebagian bersama. Menggunakan metode ini tuh memungkinkan bagian proyek yang selesai lebih awal digunakan, yang selesai lebih awal bisa digunakan lebih dahulu. Lalu untuk metode ini tuh cocok digunakan pada bangunan yang memiliki berbagai fungsi atau pada tugas ini adalah business building. Nah, dari ketiga konsep sebelumnya yang sudah dijelaskan ada studi presiden ini dan yang pertama ada Richard London Inggris. Jadi dia itu uh, ini untuk presiden yang menggunakan metode konstruksi top down. Jadi dia memiliki 23 dengan dia menggunakan konstruksi top down ini, metode ini tuh memungkinkan 23 lantai pertama dibangun sebelum ruang bawah tanah digali sepenuhnya. Nah, itu membuat kecepatan konstruksinya lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode biasa. Yang kedua ada terkait studi presiden Brockhammar Stonehouse. Kalau ini tuh terkait uh, prefabricated dan untuk ini khusus prefabricatednya adalah kayu. Jadi dia tuh termasuk gedung tertinggi termasuk terkayu di dunia dan si bangunan itu bisa berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 70 hari. Next selanjutnya ada One Central Park. Jadi One Central Park ini tuh terkait dengan phase construction. Nah, phase construction ini tuh dia ada dua tower. Tower yang pertama memiliki 34 lantai dan tower kedua ada 12 lantai. Dan dua tower itu berada di satu padium yang sama. Untuk padium sendiri itu isinya ada retail-retail dan area bisnis lainnya. Dan dengan menggunakan metode phase construction ini tuh pembangunan bertahap memungkinkan beberapa bagian dari bangunan yang sudah jadi itu dapat digunakan lebih dahulu. Oke, yang terakhir ada terkait ada Nara Prefectural Convention Center. Jadi kalau ini tuh terkait dengan integrasi antara dua bangunan. Jadi dua bangunan itu dilakukan yang satu power center bisa digunakan untuk fotovoltaik. Oke, jadi dari presiden dan konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini ada mesin yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada dibuat dua buah mesin. Yang pertama ada mesin khusus untuk penginapan dan yang kedua ada mesin untuk komersial. Jadi ketika masa pembangunan ini bisa dilakukan secara bertahap. Ketika masa bangunan satu selesai, masa bangunan dua bisa selesai, bisa lanjut dilakukan dan bisa sebaliknya juga. Jadi setelah kedua bangunan selesai, kemudian ada koridor penghubung yang akan menghubungkan fungsi dari hunian. Kayak untuk membantu konstruksi ada girder. Jadi girder itu untuk membantu pengangkutan panel-panel. Next, di sini ada terkait halte dan plaza. Kalau halte ini diadakan tuh untuk menambah pengunjung yang menggunakan transportasi umum. Dan untuk plaza ini tuh dia diadakan karena untuk mengintegrasikan tapak-tapak yang berada di pertigaan jalan.
Oke, ini untuk keterhubungan doang ada service, ada publik, ada privat, dan ada publik yang berupa RTH. Ini untuk ini vertikalnya. Jadi untuk lantai bawah itu ada publik dan lantai atasnya privat. Untuk yang hunian itu ada publik, terus di lantai 3, 4, 5 itu ada privat, dan di antara privat itu ada service area. Untuk yang horizontal, di sini untuk saat itu ada berupa masjid, food hotel, fresh modern market, dan plaza sama open hall. Untuk yang hunian ada lobby, lodge, dan sebagainya. Ini untuk yang keduanya, di sini ada roof garden untuk setiap lantai, terus juga ada mini tenan dan restoran. Lanjutnya ada ballroom, playground, dan food court, dan juga tetap ada roof garden. Oke, pada lantai 4 di sini ada green roof. Kenapa green roof? Karena pada lantai 4 ini tidak bisa diakses pengunjung, maka istilahnya adalah green roof. Untuk yang lantai 4 ini untuk yang hunian hanya untuk servis. Full service di sini ada untuk servis kolam renang, terus lantai servis dan kebutuhan utility yang lain. Oke, berikutnya ada lantai 5. Lantai 5 ini kolam renang dan gym spa atau lebih bagian semi private. Terus ada koridor dan apartemen mini studio yang terhubung oleh koridor. Untuk lantai 6 dan 7 ada tipikal satu, itu isinya adalah kamar apartemen, kamar hotel. Lantai 8 isinya kamar hotel dan kamar apartemen dengan yang dihubungkan oleh koridor. 9 dan 10 juga sama, hotel unit dan apartemen unit. 11, 12 di sini ada hanya kamar hotel saja. Oke, dan ini untuk sirkulasi ini, jadi ini satu arah, jalan Cikapundung Barat, dan ada tujuan satu arah, belakang kiri dua arah. Dan untuk area sirkulasi servis itu nanti masuknya dari jalan ADC dan ke arah belakang lewat jalan Pegancai. Untuk yang pengunjung itu lewat Cikapundung Barat dan masuk lewat sini. Terus keluarnya kalau untuk masuk parkir ke basement itu lewat sini, dan keluarnya lewat jalan ADC. Untuk yang kalau dia cuma drop off doang, itu nanti keluar lagi lewat Cikapundung Barat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.